Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beat listener yang berbahagia di seluruh dunia, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya hari ini akan bicara tentang sejarawan Inggris ya. Karena Inggris ini dikenal ya sebagai negara yang paling banyak menghasilkan penulis ya. Banyak penulis-penulis dunia itu lahir dari Inggris ya. Sebut saja misalnya Arnold Toynbee ya toh. Kemudian ini sejarawan ya, Edward Gibbon dan lain-lain. Jadi sumbangan Inggris, penulis-penulis Inggris ini sangat signifikan ya, sangat penting ya dalam khasanah intelektual dunia modern. Sementara Indonesia ini ya dikenal negeri yang paling miskin sumbangan tertulisnya ya di tingkat dunia. Penulis-penulis Indonesia juga siapa kira-kira yang level dunia ya? Mungkin nggak ada, mungkin Diliar Nur kalau politik ya, lulusan atau alumni dari Cornell University. Tetapi Pak Muhammad Hatta, wakil presiden kita, itu termasuk satu-satunya tokoh di Indonesia yang paling banyak sumbangan dalam bentuk tertulis ya dibanding tokoh-tokoh di abad 20 bahkan di abad 21. Jadi sumbangan tertulis ini penting dalam dunia modern ya. Karena apa? Karena Islam pun mewariskan Al-Quran yang sifatnya tertulis itu seolah-olah memberikan pesan yang kuat bahwa warisan tertulis itu sangat penting ya dalam dunia Islam atau dalam ajaran Islam. Nah, kita seharusnya menangkap spirit itu. Kalau Al-Quran itu ditulis dalam bentuk tulisan ya, itu seolah-olah dia memberikan pesan yang kuat. Hendaknya umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, juga mewariskan karya-karya besar dalam bentuk tulisan. Kalau Inggris, kita lihat Edward Gibbon ya. Meskipun usianya hanya 56 tahun, dia mewariskan karya besar yang berjudul tentang runtuhnya ya Empire, Roman Empire. Itu karya puncak dari Gibbon yang diterbitkan dalam 6 jilid besar. Satu jilid itu bisa ribuan halaman, ditulis seorang diri itu, dan dia tidak berguru kepada sejarawan yang lain di masanya. Jadi betul-betul dia mencari jalan sendiri menjadi penulis dan menjadi sejarawan. Judulnya bukunya kalau nggak salah itu History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Jadi sejarah luruhnya dan sejarah jatuhnya imperium atau kerajaan Romawi yang besar itu. Dia menulis Romawi sejak kemunculan abad pertama sampai jatuhnya Romawi di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453. Jadi karya besar Edward Gibbon itu adalah, ini dia lahir 200 tahun yang lalu. Dia lahir sekitar 1937 ya, dan wafat akhir abad ke-18 ya. Dan dalam usia 56 tahun dia wafat dan menghasilkan karya besar, yaitu yang tadi sejarah luruh dan jatuhnya kekaisaran Romawi yang terdiri dari 6 jilid besar. Dan kita di dalam dunia Islam sebenarnya sudah punya itu ya, sejarawan-sejarawan atau ulama-ulama yang mewariskan karya-karya besar ya. Seperti Ibnu Hazm itu bisa mewariskan sekian puluh jilid ya kan. Atau ulama besar yang paling terkenal abad 20 yaitu Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Pernah ke Indonesia beliau itu, mewariskan satu karya tafsir Al-Munir ya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu 15 jilid. Kemudian Fikih Al-Fiqh Al-Islami ya, wa adillatuhu itu 10 jilid ditulis ya. Jadi
Wahbah Az-Zuhail ini mewarisi tradisi intelektualisme Islam di masa lalu, yang memang tradisi dunia Islam itu adalah tradisi tulis menulis. Dan kita lihat karya-karya besar ulama-ulama Islam itu bisa berjilid-jilid. Saya pernah menemukan satu karya, siapa itu, Tamu Fasir ya, di perpustakaan perpustakaan UIN Ciputat itu, Ruhul Ma'ani kalau nggak salah, itu bisa hampir semeter ditulis seorang diri kan. Dan itu sudah biasa tradisi mewariskan karya tulis itu dalam dunia Islam. Dan moga-moga ya setelah ini kita melahirkan atau memiliki generasi baru yang menjadi penulis-penulis hebat, mewariskan atau menggosok kembali tradisi intelektualisme Islam dan didokumentasikan dalam bentuk buku-buku. Tentu tantangannya sekarang adalah tantangan dunia YouTube ya, sehingga orang lebih mudah untuk menyampaikan satu karya-karya lisan saja dalam bentuk-bentuk yang pendek, sehingga orang menghabiskan waktu di dunia YouTube, terutama menikmati YouTube karya orang lain, dan melupakan kembali tradisi intelektualisme Islam yang mewarisi satu karya yang berjilid-jilid, yang lebih awet pengaruhnya dari masa ke masa ya. Moga-moga ini sekedar contoh ya, bahwa dunia barat dan dunia Islam itu pernah mewarisi satu tradisi intelektual yang sangat kuat ya, terutama tradisi menulisnya, tradisi tulis menulisnya. Dan moga-moga itu bisa dimulai kembali, tradisi tulis menulis yang kuat itu, tradisi intelektualisme Islam yang kuat itu lahir dari generasi Islam masa kini dan masa mendatang. Demikianlah Beat Listener, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Moga-moga perbincangan kita bisa mengencourage ya, mendorong kita semua untuk menghidupkan kembali tradisi menulis di samping juga tradisi YouTube dewasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.